Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Udah, warna tugas pensiunan nggak tahu. KPK kalau ingin kembali jadi lembaga terhormat, segera periksa Bobi Nasution, Gibran Rakabuming beserta Kaisang. Kalau cuma jadi tukang ancem, gabung aja sama preman terminal. Saya selalu berdoa semoga KPK bukan pihak yang gampang ditekan. Sebab sebagai rakyat biasa, kami udah sangat lelah dipertontonkan drama perceraian yang tidak berkesudahan. Jadi latar belakang dari peristiwa ini ada dendam seorang Jokowi yang sebagai presiden akhirnya menemukan bab terakhir dia di dalam disertasinya. Ada latar belakang dendam, dan dendam itu tentu harus dibalas. Kan dia ingin jadi Raja Jawa, maka sebagai Raja dia tidak boleh dihina, dia tidak boleh dilecehkan. Sementara disertasi Hasto itu secara telak menunjukkan bahwa Jokowi di dalam segala macam aspek kekuasaannya itu mengandung sifat-sifat ambisi dan manipulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, akhirnya ya Jokowi buka suara usai dikaitkan dengan penetapan tersangka KPK terhadap Hasto. Jokowi hanya menegaskan dirinya telah purna tugas sebagai Presiden RI. Tapi entah kenapa ya, memang banyak juga yang mengkaitkan ini adalah campur tangan juga dari Bapak Joko Widodo alias Pak Mulyono ya teman-teman semua ya. Makanya kemarin wartawan saat ketemu dengan Pak Mulyono ditanyakanlah bagaimana sikap Jokowi soal kasus Hasto ini yang dikaitkan dengan dirinya gitu ya. Beliau menjawab dengan santuy aja. Tapi gue ngelihat ketawanya puas banget sih kayaknya. Kata Pak Jokowi, nggak apa-apa nama dibawa di kasus tersebut. Hehehe, sudah purna tugas pensiun, kata Jokowi di Gedung Geraha Sababwana. Jadi ya seperti biasa teman-teman semua, jawabannya kurang memuaskan. Karena ya dari sejak dulu sih saat Jokowi menjabat presiden pun ketika ditanya pasti ya begitu-begitu aja gitu loh. Tidak memuaskan jawabannya. Nah begitupun dengan Gibran Rakabuming Raka yang ditanyakan oleh wartawan soal kasus Hasto tersebut ya. Tapi sepertinya Gibran enggan menjawab ya, maksudnya itu bukan urusan saya gitu, tanyakan saja kepada KPK ya, seperti itulah teman-teman semua. Lalu kenapa sih netizen dan juga banyak pengamat politik mengatakan bahwasanya ini ada campur tangan Jokowi juga gitu? Karena kita tahu teman-teman semua bagaimana Jokowi dan PDIP ya kan, apalagi penetapan Hasto sebagai tersangka ini setelah PDIP memecat Pak Jokowi, Gibran dan juga Bobi Nasution gitu ya. Nah ini akhirnya menguatkan asumsi publik terhadap Jokowi bahwasanya ini ada campur tangan dari Pak Jokowi. Begitupun rakyat mengatakan KPK nggak fair ini, KPK cemen ini, hanya pesanan aja, hanya boneka saja, hanya untuk nakut-nakutin oposisi dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, kita akan lihat ya komentar daripada netizen dan juga Bung Rocky Gerung. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai selesai agar tidak salah paham. Ini dia videonya. KPK itu ternyata artinya kelompok penodong kasus. Lembaga anti rasuah ini sekarang hanya dijadikan mesin pengancam untuk oposisi. Alih-alih menyelamatkan uang negara yang jauh lebih besar seperti kasus korupsi Blok Medan dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang mengalir ke Gibran Beler Rakabuming dan sang bontot Kaisang, KPK malah memilih jadi gundik kekuasaan, melakukan framing kepada Hasto Kristianto. Ngerugiin negara kagak, pejabat negara juga bukan, cuma mau pembusukan karakter aja. KPK kalau ingin kembali jadi lembaga terhormat, segera periksa Bobi Nasution, Gibran Rakabuming beserta Kaisang. Kalau cuma jadi tukang ancem, gabung aja sama preman terminal. Ya yang kayak gini nih ya, yang akhirnya rakyat itu pesimis dengan KPK. KPK ciut dengan penguasa tapi garang terhadap oposisi. Jadi seolah-olah itu KPK itu menjadi alat untuk nakut-nakutin, alat juga untuk memesan kasus gitu teman-teman semua. Makanya agar stigma ataupun asumsi dari masyarakat tidak begini, buktikan dong kalau KPK itu punya marwah, KPK punya kekuatan yang besar tanpa intervensi dari manapun gitu dong. Nah kita lihat ya statement dari Pak Jokowi. Soal lain bisa. Tanggapan dikit aja Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak,
masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Udah warna tugas pensiunan gak tahu. Sudah tersangka gimana Mas tanggapannya? Mas Hasto kan tersangka KPK. Kenapa ya yang ditanyakan saya ya? Karena sudah dikaitkan dengan Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya? jadi Mas, mengenai makan bergizi gratis, Mas. aku tidak bisa pakai. Ya bener juga ya, nggak ada kaitannya kata Gibran ya. Jawabannya simpel pokoknya. Nah tapi ini bener nih, kalau wartawan menanyakan soal makan bergizi gratis, nih bener nih kalau sama Gibran nih. Karena ini diisukan juga susu itu akan diganti dengan daun kelor dan juga telur ya. Waduh, mainannya Wapres Gibran hilang ini satu nih. Nanti kita akan bahas ya di video selanjutnya. Tapi sekarang kita bahas dulu soal kasus Hasto Kristianto. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Not only talk the talk, we talk the talk, not only talk the talk. Nah, setelah dipecat dari PDIP, satu keluarga itu, pendukungnya coba support banget partai. Mampu nggak dia membangun partai? Dan tidak punya pengaruh apa-apa juga. Jangan buat partai, saya Inggris saja nggak bisa. Penetapan Pak Hasto oleh KPK sebenarnya bukan barang baru. Sudah berkali-kali dibahas bahwa Pak Hasto akan menjadi sasaran tembak. Kalian sih permalukan mereka di Jakarta. Kalian pecat juga Sang Mulia Mulyono. Kalian lupa bahwa anaknya saat ini menjadi wapres dan sekaligus presidennya itu bonekanya. Belum lagi kalian meminta untuk mengkaji kenaikan PPN yang 12%. Ingat bahwa kalian tuh oposisi, jadi harus siap-siap dibrandel oleh penguasa. Buktinya bahwa kasus Harun Masiku yang tidak merugikan negara dan tidak memakan uang rakyat saja diberitakan berkali-kali, tapi banyak sekali kasus yang lebih besar yang merugikan negara dan rakyat yang justru ditutupi. Pak Hasto akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yang anehnya, kenapa belum ditahan juga ya? Apakah ini mungkin yang disebut sebagai perang bintang, beradu kekuatan antar petinggi negeri? Dugaan kuatnya sih ini serangan balik dari kubu Mulyono yang kemarin dipecat dan dipermalukan oleh partai lamanya. Ya ternyata teman-teman, sekuat apapun orang, ketika sudah tidak berkuasa maka hilang kekebalan hukumnya. Pak Hasto ini dijerat dengan dugaan penerimaan suap dan perintangan kasus Harun Masiku. Mungkin setelah ini Harun Masiku akan diketahui di mana keberadaannya setelah Pak Hasto ditangkap, ditahan dan dimasukkan dalam penjara. Hasto ditetapkan tersangka pun elit PDI diperiksa bergiliran, tapi Harun Masiku belum ditemukan berbulan-bulan. Keterlibatannya karena tersangka suap dan rintangi KPK tangkap Harun Masiku. Meski sebelumnya dalam satu podcast Hasto juga sempat mengaku sudah mendapatkan kabar buruk bahwa dirinya dibidik oleh KPK untuk dijadikan sebagai tersangka. Katanya karena menyinggung Pak Jokowi dalam disertasinya serta terkait langkah politiknya di Pilgub Sumut. Di satu sisi, kita memang harus menghormati proses acara yang berjalan. Meski di sisi lain, sangat sulit untuk menafikan jika penetapan tersangka ini ada sesuatu di baliknya. Tapi kita harus adil dalam pikiran. Jika sesuatu itu buruk, bukan berarti lawannya baik. Bisa jadi malah lebih buruk. Sebagai masyarakat, kita harus kritis ke semua pihak. Jangan buta mendukung pihak tertentu. Semua tidak lepas dari kritik. Politik tidak harus membuat kita mendukung buta pihak tertentu. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, di balik ini semua siapa yang menjadi dalangnya? Tapi apapun itu, saya selalu berdoa semoga KPK bukan pihak yang gampang ditekan. Sebab sebagai rakyat biasa, kami udah sangat lelah dipertontonkan drama perceraian yang tidak berkesudahan. Sementara beban hidup semakin berat. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai ada. Kayak Hasto kena suap, piye tanggapanmu? Tanggapanku, kelihatan kalau kalian, itu kalau ada berita, bukan isinya yang kalian baca, melainkan judulnya. Dengan tertangkapnya Hasto, itu menunjukkan bahwa hukum di Indonesia ini seperti boneka, tunduk kepada penguasa, tunduk siapa yang ngasih uang.
Karena hukum cuma tunduk, cuma untuk menakut-nakuti lawan politik. Padahal Hasto bisa jadi tersangka karena dianggap melindungi buronan KPK yaitu Harun Masiku yang terlibat suap di waktu Pileg 2019. Sedangkan koruptor yang sudah terlihat di depan mata, yang sudah jelas merugikan negara, nggak diproses. Apa ini yang dinamakan keadilan? Koruptor yang sudah merugikan negara bebas berkeliaran di pemerintahan. Kalau hukum seperti ini jangan harap Indonesia bisa maju. Lah koruptor malah dipelihara sendiri. Dulu ketika mau nyalon, menggebu-gebu, tangkap koruptor, habis si koruptor. Giliran sudah jadi, saya maafkan koruptor. Asalkan mau membalikan uangnya diam-diam. Gimana nggak dimaafkan? Yang korupsi anak buahnya sendiri. Ada juga yang sudah jadi tersangka, bisa jadi bebas. Tapi lucunya warga 58 ini cuma bisa oke gas, diasmu. Iya, pada akhirnya kita harus dituntun oleh pertanyaan pamungkas, pertanyaan penutup, yaitu seandainya Hasto ditangkap, lalu apa yang akan terjadi dalam politik Indonesia itu? Tentu latarnya tetap mesti kita perlihatkan, yaitu dendam Jokowi. Kita tahu sekuensis dari peristiwa-peristiwa perseteruan Bapak Jokowi dan Ibu Mega itu, mulai dari Mega menghambat ambisi Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan, Mega menentang dirumuskannya satu akal-akalan konstitusi untuk meloloskan Gibran, Mega mempersoalkan banyak hal, dan berujung pada pemecatan Jokowi dan keluarganya. Kan kalau kita lihat peristiwa itu secara psikologis, Jokowi betul-betul tersingkir di dalam karir politiknya itu oleh Megawati. Kalau oleh orang lain mungkin gak ada soal, tapi oleh orang yang membesarkan dia dan menemukan bahwa yang dia besarkan itu ternyata anak macan. Dan itu pentingnya kita pelajari bagaimana kemampuan Ibu Mega untuk akhirnya menemukan kesalahan dari PDIP atau bahkan kesalahan Mega, dan dia minta maaf. Saya minta maaf pada rakyat Indonesia karena telah salah memilih dan bertahun-tahun tidak pernah mempelajari psikologi atau deep psychology, artinya persembunyian ambisi dari Presiden Jokowi yang baru terlihat ketika Jokowi memaksakan diri untuk jadi presiden 3 periode. Yang itu Ibu Mega tegur bahwa tidak mungkin 2 cukup, itu konstitusi bilang begitu. Jadi pertandingan antara ambisi Jokowi ditambah dengan emosinya hari ini karena dipecat oleh PDIP, maka terjadilah peristiwa ditersangkakannya sekian PDIP. Sebetulnya yang mau ditersangkakan pasti Megawati kan. Tetapi kita dipoles oleh media massa yang dikendalikan oleh Jokowi bahwa seolah-olah ini peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan kemarahan Jokowi atau kegundahan Jokowi atau dendam Jokowi pada Megawati. Jadi latar belakang dari peristiwa ini ada dendam seorang Jokowi yang sebagai presiden akhirnya menemukan bab terakhir dia di dalam disertasinya. Hasto yang juga itu satu pengamatan fenomenologis yang sangat mendalam dari saudara Hasto, karena dia menulis disertasi untuk menunjukkan keburukan dan sebut aja kemunafikan politik di era Jokowi itu, semacam the kind of Machiavellian power game yang dipraktikkan oleh Pak Jokowi. Jadi kelihatannya itu yang mesti kita pastikan, ada latar belakang dendam, dan dendam itu tentu harus dibalas. Apalagi di dalam metafisika politik Jawa yang sangat dimuliakan oleh Jokowi, kan dia ingin jadi raja Jawa, maka sebagai raja dia tidak boleh dihina, dia tidak boleh dilecehkan. Sementara disertasi Hasto itu secara telak menunjukkan bahwa Jokowi di dalam segala macam aspek kekuasaannya itu mengandung sifat-sifat ambisi dan manipulasi. Dan itu sebetulnya hasil penelitian fenomenologis. Saya terangkan lagi, fenomenologis artinya pertemuan Hasto dengan praktek politik Jokowi itu tubuh ke tubuh, artinya mata ke mata. Dalam semua situasi Hasto mengerti bahwa di dalam tubuh Jokowi ada unsur-unsur tirani.